yaitu uslub. Habis ini saya nggak tahu mau belajar apa. Kalau belajar sesuai dengan urutan ilmu bahasa Arab, habis balaghah selesai ya arud. Tapi kan nanti khawatir nggak pada suka arud gitu. Insya Allah nanti kita bicarakan lagi bersama. Oke, kita mulai uslubul hakim. Uslub itu banyak sekali maknanya. Kalau dalam konteks bahasa itu style. Jadi ada disiplin ilmu namanya stylistik. Nah, itu bahasa Arabnya dirosat uslubiyat. Lalu makna standar uslub itu cara. Bisa juga gaya. Nah, style itu kan gaya bahasa. Oke. Umpamanya kita mau bilang gaya hidup. Itu bahasa Arabnya uslubul hayat. Gaya hidup, uslubul hayat. Tapi dalam konteks bahasa yang paling standar di samping tadi secara umum adalah stylistik, maka uslub itu adalah thoriqah, cara. Yasluku bihal katib awil adib, cara yang ditempuh oleh seorang penulis atau pujangga, sastrawan, untuk mengemukakan maksudnya. Itu dia namanya uslub. Maka dalam konteks bahasa lagi, uslub adalah cara menyampaikan pesan. Pesan adalah makna. Maka secara garis besar uslub itu ada 3. Yang pertama, uslubul ilmi. Ada struktur kalimat ilmiah. Dia saklek ilmiah. Saya beri contoh sepintas. Idza ta'ammalna al-amsilatas sabiqah wajadta annal mubtada'a marfu'. Itu ilmiah itu. Apabila Anda perhatikan contoh-contoh di atas, maka Anda dapati mubtada itu marfu'. Itu ilmiah. Maka baca buku nahwu, baca buku fikih, baca buku tauhid, itu masuk kategorinya uslub ilmi. Yang kedua, uslub khotobi. Khotobi pidato. Maka ketika membaca teks pidato itu terasa berbeda. Salah satu cirinya itu banyak diulang-ulang. Ulang fungsinya tauhid, maka si penceramah ingin menegaskan. Boleh lihat tuh Ustadz Abdul Somad kalau pidato. Ya, lagi ceramah. Itu uslubnya. Kalau Ustadz Hidayat, Adi Hidayat ya, dia ya anu juga strukturnya bukan isinya sama ilmiah. Strukturnya uslubnya uslub ilmiah. Iya. Satu lagi uslub namanya adabi. Adabi itu sastrawi. Ya, ada saja, ada tibak, ada mukobalah. Sebagai contoh barangkali ada lekat dalam pikiran, kita lihat Ustadz Zainuddin MZ. Tuh kalau pidato. Bersajak dia. Ya, adabi namanya. Demikian juga terkait buku. Buku-buku yang umpamanya cerita tentang sastra, itu uslubnya adabi. Itu sebagai pengantar. Nah, kemudian salah satu bagian dari muhassinat ma'nawiyah terakhir malah ada namanya uslubul hakim. Uslub tadi diberi pengertian cara. Hakim, saya ingin memberikan penjelasan tentang hakim.
Salah satu nama Allah itu Hakim. Artinya bijak, bijaksana. Bijaksana juga banyak nggak dipahami. Hakim bijaksana itu makna aktualnya gitu kurang lebih. Dia mencipta dan ciptaannya itu pas, nggak lebih nggak kurang. Kalau dia ciptakan bumi, bumi diberi hukumnya namanya sunnahnya, kecepatannya, berputarnya dan segala macam udah pas. Itu namanya hakim. Dia ciptakan manusia, telinganya 2, matanya 2, satu, berdiri tegak, kata itu udah pas. Dan seluruh ciptaannya disebut dalam Al-Quran langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Lalu yang ada lagi di langit bagian sana itu udah pas. Dia ciptakan neraka dan surga, lalu bentuk kenikmatan, bentuk siksa itu udah pas. Karena pas maka dia hakim. Gitu. Oke, kita teruskan. Dalam konteks filsafat, hak itu filosof. Filosof tak berkata kecuali setelah dieksperimenkan. Maka kata-katanya benar. Manjada wajada, siapa sungguh-sungguh dapat. Bukan hadis, bukan ayat. Tapi benar itu tak bisa ditolak. Oke, maka kata-kata itu muncul dalam istilah bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya malah kata-kata hikmah, kata-kata penuh bijak, tuh gitu. Maka uslubul hakim ini adalah cara di mana ketika dipelajari, ketika diberi contoh, dipahami, uslub itu benar-benar tepat. Dan itu yang paling tepat bila dibanding dengan kemungkinan ada uslub lain. Kurang lebih begitu. Baru kita masuk kepada hakim, hikmah, hukum, itu asalnya hakama. Dari kata hakama muncul kata hukum. Dalam konteks teologi, hukum Allah adalah sunnatullah. Api panas itu sunnatullah. Hukum Allah itu sudah pas. Jangan coba-coba ganti. Yang panas itu es. Yang dingin itu api. Itu nggak bisa. Itu udah sesuai hukum itu. Paham? Besi keras. Tempe empuk. Boleh? Kalau ada yang bisa ganti. Kalau ada yang bisa, maka akhirnya bikin jembatan pakai tempe. Sarapan pagi pakai besi. Bisa itu diterima. Tuh. Baru menyangkut kemudian persoalan hukum dalam konteks agama. Hukum dalam konteks agama melakukan sesuatu sesuai dengan sunnahnya, hukumnya, ketetapannya. Kalau melakukan sesuatu sesuai dengan hukumnya, ketetapannya, sunnah-sunnahnya, rukunnya segala macam, maka dipastikan dia akan memperoleh hikmah. Pasti itu. Seperti pastinya apa? Kalau haus kita minum, hilang nggak rasa haus? Rasa haus hilang rasa haus, itu namanya hikmah. Hikmah apa? Hikmah minum. Kenapa muncul hikmah? Karena dia melakukan sesuatu, yaitu pekerjaan minum, sesuai dengan hukum-hukum yang Allah tetapkan, yaitu yang diminum adalah air yang menghilangkan rasa haus. Itu namanya sesuai dengan hukum. Boleh haus, menghilangkan rasa haus, minum. Tapi yang diminum tak sesuai dengan hukum Allah. Yang diminum air laut,
Hilang nggak rasa haus? Nggak ada hikmah karena nggak sesuai dengan hukum Allah. Oke, menghilangkan rasa haus harus minum. Minumnya baygon, hilang rasa haus. Tuh, hilang semua itu mah bukan hilang rasa haus. Baru kemudian Allah berfirman, Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu sama dengan haus, minum pasti hilang rasa haus. Sholat pasti mencegah perbuatan keji dan munkar. Mencegah perbuatan keji dan munkar itu adalah hikmahnya sholat. Baru muncul. Loh, ada orang sholatnya terus, ya, munkar terus. Gampang jawabnya secara teoritis. Dia haus, yang diminum bukan air. Paham itu? Maka nggak melahirkan hikmah. Semakin diminum, semakin haus. Ada nggak minuman yang kayak begitu? Terus ambil, terus. Nah, baru kemudian ke bahasa. Ada uslub yang dikategorikan sebagai uslub hakim. Karena dia mampu memilih uslub yang luar biasa tepat. Betapapun itu tak dibutuhkan oleh lawan bicara. Pak Selamat, berapa umur? Pak Selamat dibuka mute-nya. Umur berapa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Padahal yang ditanya umur. Ya. Ini keseringan nonton bolot nih begini nih. Tuh. Yang sering-sering nonton bolot ya. Ditanya ngalor, tuh jawab ngidul. Nah, Aduh. Alhamdulillah sehat itu penting bicara. Kalau batuk-batuk mulu, tuh mendingan tua tapi sehat. Itu maknanya. Terus berapa gaji? Alhamdulillah cukup. Itu ada itu. Wah, diangkat sama Jokowi komisaris suruh diangkat udah 11 miliar sebulan. Nah itu udah kebayang insya Allah uslubul hakim. Baru kita masuk ke definisi. Ini yang gedean boleh nih. Nah, udah cukup. Uslubul hakim huwa talaqil mukhatab bi ghairi ma yataraqqabuhu imma bitarki su'alihi wal ijabah an su'alin lam yas'alhu wa Halo Ustaz, terputus Ustaz. Baik, nampaknya sinyalnya Ustaz agak kira sinyal saya. Bukan Bu, dari sana kita tunggu aja. Ini. Oke. Halo Ustaz. Ya, masih belum stabil sinyalnya. Pak Tarjani stabil? Bagus itunya.
Bagus. Bagus ini Ustaz. Ya. Pak Selamat. Suara Pak Jamal bagus, suara Ustaz nggak ada. Iya, berarti koneksi dari Ustadz sendiri. Pak Selamat oke, Pak? Oke. Iya. Koco juga Bagus, oke kayaknya nih. Ya. Oke. Pak Nafis oke juga? Alhamdulillah oke. Ustadz aja nih kurang. Pak ini? Alhamdulillah bagus Pak. Bagus, alhamdulillah. Kita tunggu aja berarti. Kan Ustadz keluar ini. Kita sampai pada definisi nih. Uslubul hakim adalah jawaban atas pertanyaan mukhatab yang tidak ditunggu-tunggu. Apa maksudnya? Saya tanya umur berapa? Dijawab alhamdulillah sehat. Itu saya nggak tunggu. Karena nggak ditunggu, maka uslub itu menjadi hakim. Maka definisinya di sini, uslubul hakim adalah jawaban atas pertanyaan mukhatab yang tidak ditunggu-tunggu, yaitu dengan membiarkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang tidak ditanya. Tuh kan kayak begitu tuh tadi. Atau bisa juga dengan mengalihkan pembicaraan kepada yang tidak dimaksud sebagai isyarat bahwa jawaban dimaksud lebih pantas. Jadi mengalihkan. Sehingga ketika saya bertanya sama Pak Selamat jawab kayak begitu, itu pas saya bilang, oh jangan sering-sering nonton bolot. Itu nyambung udah. Nyambung. Nah, setting duluan apa belum? Ntar Pak Sukoco dapat giliran. Iya, itu. Jadi ada dua cara. Pertama, tidak menjawab apa yang ditanya. Yang kedua, mengalihkan pertanyaan kepada yang lain yang dianggap lebih penting. Lebih penting dalam konteks uslubul hakim yang ada emang benar-benar lebih penting. Tetapi terkait dengan fenomena tadi, si bolot umpamanya, tidak ada sama sekali kepentingan dari omongan yang dia ucapkan. Ditanya ngalor, dijawab ngidul. Tapi ada aspek kesamaan sedikit, yaitu mengalihkan jawaban yang diminta kepada jawaban yang lain. Itu ada mengalihkan. Nah, nanti dalam beberapa contoh insya Allah menambah menambah pengertian semuanya. Slide berikutnya, Pak Jamal. Langsung ini ke contoh ya. Ini sedikit. Qala ta'ala, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Tuh tulisannya salah. Qul hiya mawaqit linnas wal hajj. Padahal yang ditanya itu, kenapa bulan sabit mulanya kecil, besar, terus purnama. Itu yang mereka saksikan. Setelah purnama, kecil lagi.
Itu yang ditanya, minta dijelaskan. Tapi Allah dalam cerita ayat ini, dia tidak menjawab apa yang ditanya. Tapi dijawab dengan jawaban yang lain. Ada dua alasan dalam sesuai dengan definisi tadi. Pertama, jawaban ini jauh lebih penting ketimbang umpamanya dijawab sesuai dengan yang ditanya. Yang kedua, kalau jawabannya sesuai dengan apa yang ditanya, secara astronomik mereka secara astronomik falaki ya, mereka nggak siap pikirannya. Tuh gitu. Ini kadang terjadi pada anak-anak kita. Anak-anak kita bertanya tentang sesuatu yang apabila kita jawab sesuai dengan pertanyaannya, nggak cocok. Mendingan yang lain saja. Uslub itu namanya uslubul hakim. Ada seorang anak perempuan bertanya kepada ibunya, Bu, menstruasi itu apa sih? Tuh, kalau diterangkan kan belum siap dia. Iya, oleh karena itu jawab yang lain yang dianggap lebih penting. Persis seperti ini, mereka bertanya, ya salunaka anil ahillah, qul hiya mawaqit linnas. Itu adalah penentu waktu bagi kehidupan manusia dan haji. Sudah kebayang itu? Itu yang jauh lebih real dibutuhkan dalam kehidupan mereka. Satu, si A berhutang kepada si B. Lalu si A bilang, nanti bulan purnama saya bayar. Tuh, itu menentukan waktu. Belum lagi haji, puasa, dan lain-lain. Oh iya, bulan purnama. Gitu. Udah purnama nih, ditagih hutangnya. Iya, mawaqit linnas. Itu salah satu di antara yang dimaksud qul hiya mawaqit linnas. Yang kedua, contohnya qala li syaikhin haramin. Ada syekh yang sudah sepuh ditanya, kam sinnuka? Faqala inni an'amu bil afiyah. Berapa umur? Itu tadi. Alhamdulillah sehat. Apa maknanya? Sehat jauh lebih penting ketimbang umur. Iya, apa artinya muda kalau nggak sehat gitu. Nah, ini yang dimaksud uslubul hakim. Yang ketiga, qila lirajulin, ditanya seseorang, mal ghina. Apa itu kaya? Faqala al-jud antajud bil maujud. Dermawan adalah engkau memberi dengan apa adanya, dengan yang ada. Paham maksudnya? Nggak penting kaya kalau nggak dermawan. Dan dermawan itu adalah memberi dari apa yang ada. Boleh umpamanya kita lihat. Ada uang 5 juta. Terus sedekah 100.000. Ada uang yang satunya lagi 100.000. Dia sedekah 100.000. Mana yang lebih dermawan? Tuh, yang punya 100 disedekain semua. Kalau yang 1.000, tadi 5 juta disedekain 100.000, nah itu mah nggak dermawan. Walaupun kaya tidak penting. Gitu kurang lebih. Ini lebih penting. Oke. Ada fenomena dalam kehidupan kita keseharian terkait dengan ibadah haji. Apa haji? Hukumnya wajib. Wajib bagi yang mampu. Salah paham banyak masyarakat terkait mampu. Mampu itu mengandung makna usaha.
usaha keras, mampu, itu tuh dia tuh yang wajib haji. Mari kita lihat aspek bahasanya. Rukun Islam ada 5. Yang kelima, hajjul atau hijjul baiti manis tato'a. Tuh katanya istato'a. Istato'a. Asal katanya to'a, taat. Tambah alif sin ta menunjukkan usaha. Mencari sungguh-sungguh. Maka yang model kategori makna istato'a secara persis itu dia. Tukang sol sepatu ngumpulin duit. Itu usaha keras. Itu dia yang lebih bernilai dalam konteks manis to'a ilaihi sabila. Paham itu? Udah terkumpul. Udah terkumpul waiting list. Sudah waiting list, duitnya dipakai lagi. Buat bikin jalan tol. Tapi bagi mereka yang luar biasa uangnya, pergi haji, itu ya ibarat kita beli kerupuk. Pertanyaan, ada usaha mencari apa tidak? Buat memenuhi, melunasi biaya haji. Nggak ada usaha. Padahal dalam hadisnya, manis tato'a. Nah, kembali ke pokok persoalan. Jadi yang dermawan adalah yang punya 100.000 diinfakkan 100.000. Bukan yang 5 juta terus infaknya 100.000. Oke, itu mah biasa standar. Nggak masuk kategori dermawan. Contoh nomor 4. Su'ila gharibun andinihi wa iqadihi. Ada orang asing ditanya tentang agamanya dan keyakinannya. Paham orang asing? Orang tak kita kenal. Kayak apa itu ilustrasinya? Naik kereta Jakarta Surabaya, duduk bersama seseorang tak kita kenal. Itu maksudnya orang asing. Apa yang ditanya? Faqala, ditanya begini, apa agama Anda? Terus dia jawab, uhibbulin nas ma uhibbulin nafsi. Aku cinta kepada orang lain seperti aku mencintai diriku sendiri. Itu lebih penting ketimbang pertanyaan agama apa. Paham itu? Dan harus melahirkan di sini. Oke, insya Allah. Ya. Oke, contoh nomor berikutnya. Nomor 5. Qila litajir. Seorang saudagar ditanya, kam ra'su malika? Berapa modal? Faqala, inni amin. Alhamdulillah saya jujur. Wasiqatun nas fi azimah. Kepercayaan orang-orang terhadapku cukup besar. Bukan 1, 2, 3 M yang penting. Yang penting jujur. Apa artinya kalau modal banyak tapi tak jujur, tidak berlangsung lama. Kurang lebih begitu. Maka kita menangkap benang merah antara pertanyaan dan jawaban. Di sana ada apa itu? Ada hal yang jauh lebih penting. Apa itu? Yaitu kepercayaan dalam konteks contoh ini. Kepercayaan orang jauh lebih dibutuhkan ketimbang apa namanya? Modal besar. Uslub hakim kayak begitu. Oke, nomor 7. Nomor 6. Qala ta'ala yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Allah berfirman,
Mereka bertanya kepada engkau anil mahid, tentang menstruasi. Kemudian Allah bilang kepada Nabi Muhammad, Qul, katakanlah, huwa azza. Dia itu penyakit. Sebenarnya yang mereka tanya adalah bagaimana prosesnya dan kenapa itu terjadi menstruasi. Kalau diterangkan secara medis umpamanya, secara biologis, pikiran mereka belum siap paham. Ada yang lebih penting yang harus diinformasikan. Itulah dia jawabannya. Qul huwa azza. Itu penyakit. Fa'tazilun nisa fil mahid. Ayat berikutnya, oleh karena itu jauhi perempuan saat berada dalam menstruasi. Nomor 7. Su'ila ahadul ummal maddakharta minal mal. Seorang pengusaha ditanya, berapa banyak uang yang bisa disimpan? Faqala la syai'a yu'adilu sihhah. Tak ada satupun yang sebanding dengan kesehatan. Insya Allah ini mudah dipaham. Apa artinya uang banyak tapi sakit? Habis uangnya disedot sama dokter. Tapi sehat jauh lebih penting ketimbang uang. Maka kalau ditanya, pilih uang apa pilih sehat? Pilih uang apa sehat? Kalau uang nggak Pilih sehat. sehat dan uang. Pilih uang dan sehat. Ya, ini Pilih sehat dan uang. yang jawab ini nggak belajar di KPK. Suruh pilih. Ini kalau masuk tes KPK nggak lulus. KPK itu singkatan dari kapok. 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 Iya, bagus. Tuh. Nomor 8. Lama tawajjaha Khalid bin Walid li fathi Khaybar. Apa ini? Coba. Li fathi Hairah allati ilaihi min qibali ahliha, bukan allati atta ya. Ini ya nggak apa-apa. Ketika Khalid bin Walid menuju Hairah, nama tempat untuk melakukan penaklukan, ata ilaihi min qibali ahliha. Ada salah seorang penduduk Hairah datang kepadanya. Siapa itu? Rajulun zu tajribah. Seseorang yang punya pengalaman banyak. Faqala lahu Khalid. Khalid bertanya kepadanya. Fima anta. Fi pada. Ma apa? Anta engkau. Fima anta. Fi di dalam. Ma apa? Anta engkau. Di dalam apa engkau? Dia menjawab, fi siyabi. Aku berada di dalam bajuku. Udah nyambung? Sebenarnya yang ditanya, apa kedudukan Anda? Fima anta. Terus dialihkan, nggak penting kedudukannya. Dijawab apa adanya. Qala fi siyabi. Saya ada di dalam baju saya. Kan dia pakai baju tuh. Udah nyambung? Yang kayak begini kita juga suka punya budaya kayak begini. Faqala, terus si Khalid bertanya lagi, alama anta, di atas apa Anda?
Dia menjawab alal ardi, di atas tanah. Di atas apa? Di atas tanah. Udah nyambung? Saya atau kita datang ke kantor gubernur. Maka di resepsionis kita ditanya atas nama apa kita datang, urusan apa, gitu kan? Maka atas nama apa? Alama anta. Di atas apa Anda kesini, gitu kurang lebih. Dijawabnya alal ardi. Saya di atas bumi. Faqala kam sinnuka. Kam sinnuka. Apa artinya? Yang ditanya kam sinnuka, berapa umurmu? Padahal udah tua. Dia beralih. Sin bukan umur tapi gigi. Berapa gigimu? Gitu. Yang dia pahami. Udah dijawab. Isnata salasun. Ada 32. Bingung apa enggak? 32. Oke. Faqala, kemudian Khalid dengar jawaban kayak begitu, dia berkata, as'aluka an syai'in wa tujibuni bighairihi. Aku tanya kepada engkau tentang sesuatu, tapi kau jawab yang lain. Itu contoh uslubul hakim. Faqala innama ajabtu amma sa'alta. Sungguh aku menjawab sesuai dengan apa yang kau tanya. Nah, ini puncak pelajaran balaghah. Ya atau tidak? Puncak pelajaran balaghah. Kalau uslubnya sudah hakim. Uslubnya sudah hakim. Ada lagi Pak Jamal? Habis kayaknya udah ya. Selesai. Selesai. Emang kalau penutupan ini harusnya jangan di rumah Pak Jamal. Ini Mas. Saya mau tanya dulu sebentar sebelum ini. Ada tanya, ada komentar, bagus. Tanya aja. Itu usul hakim. Tapi nanya, jawabnya nggak di sini ya. Ya, Ya, silakan. Usul hakim itu hanya untuk tanya jawab aja. Jadi harus ada pertanyaan dan jawaban. Atau bisa nggak sih sebetulnya usul hakim itu sebetulnya pernyataan aja, tapi antara satu pernyataan dan pernyataan berikutnya itu sebetulnya nggak begitu nyambung, tapi sebetulnya ada hubungannya gitu. Mungkin nggak seperti itu? Ya, dari indikasi yang ada pertanyaan atas jawaban atas pertanyaan. Ya. Tetapi bisa jadi bahwa itu jawaban bukan yang dimajukan oleh orang yang sedang bicara sama kita. Iya. A lagi berinteraksi dengan si B. Kita nimbrung. Walaupun dalam hati umpamanya, tidak dalam hati juga nggak apa-apa. Kita nimbrung. Maka kata-kata kita itu secara kontekstual emang nyambung sama pertanyaan si A yang diajukan kepada si B. Tetapi kita pakai uslubul hakim. Nah, itu. Maka pada saat itu kita tak dalam berinteraksi dengan seperti A sama B. Oleh karena itu pada konteks itu seperti itu kan sebuah pertanyaan, bukan sebuah jawaban. Orang bukan kita kok yang ditanya. Ya, jadi akarnya adalah tanya jawab. Maka dalam definisi uslubul hakim adalah
jawaban. Jawaban atas pertanyaan yang tak ditanya. Tuh, jadi seolah statement. Iya. Iya. Coba terus dipahami. Yang kurang paham, kenapa yang Pahami kurang? sendiri. Bukan. Yang kurang paham salah sendiri. Nah. Tapi Ustaz, terkait Ya. pertanyaan Jibril dengan Nabi, ketika itu Jibril bertanya, mal iman gitu. Kemudian Rasul Iya. yang ditanya itu jauh lebih tahu gitu. Itu apakah kayak semacam itu termasuk uslub hakim seperti itu? Bukan. Itu mah jawaban atas pertanyaan. Tapi ketika Nabi menjawab mal mas'ulu bi'alam minas sa'il, itu sampai pada pertanyaan tentang kiamat. Ya. Yang pertama, akhbirni anil iman, dijawab rukun iman. Akhbirni anil Islam, dijawab rukun Islam. Akhbirni anil ihsan, dijawab anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Baru ditanya, akhbirni anis sa'ah, tentang kiamat. Terus Nabi menjawab, itu mas standar. Mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Justru yang nanya lebih tahu ketimbang yang ditanya. Iya. Betul. Ada lagi yang lain? Ya, boleh. Ustaz, Ya. di ayat-ayat Al-Quran itu tanya dan dijawab sendiri. Contohnya dalam surat Al-Ma'un. Tanya, tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Terus itulah orang yang menelantarkan anak yatim dan seterusnya. Iya. Kata yang jawab biasa. Nah, dalam konteks uslubul hakim itu tidak uslubul hakim. Bukan ya? Bukan. Tapi dalam konteks pertanyaan yang dikemukakan oleh Allah, itu adalah dalam rangka atau salah satu bentuk pengajaran Allah. Allah mengajarkan kita bagaimana bersikap kepada anak yatim. Tapi diajarkannya lewat pertanyaan. Iya. Allah ingin menginformasikan kepada kita tentang yang mereka perselisihkan saat Nabi dakwah membawa Al-Quran tentang hari kiamat, kebangkitan. Lalu Allah informasikan lewat pertanyaan. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Itu dijawab. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Itu bentuk pembelajaran lewat istifham. Iya gitu kurang lebih. Ada lagi yang lain? Iya. Uslubul hakim itu jawabannya yang melenceng dari pertanyaan. Betul. Melenceng bukan sembarang melenceng. Kayak model saya tanya, umpamanya anak-anak, 2 tambah 2 berapa? 7. Bukan uslubul hakim, itu masalah. 2 tambah 2. Iya. Saya tanya Pak Selamat atau Pak Tarjani, 2 tambah 2 berapa? Jawabnya alhamdulillah 3 juga cukup. Paham itu? Tuh, yang senyum-senyum paham berarti. Kalau 3 sih belum cukup, Ustaz. Minus tekor. Itu 2 tambah 2 berapa? Tuh, alhamdulillah 3 cukup. Tuh. Ikhlas. Iya, berapa sumbangan pembangunan? Alhamdulillah ikhlas.
Gitu. Itu uslubul hakim. Iya. Iya. Ada Berarti, lagi? Ustaz, Iya. apa yang menjawab itu dong yang punya keahlian ya berarti. Bukan yang Emang. bertanya. Iya. Bagaimana dia bisa menjawab kalau nggak punya keahlian? Ya. Buktinya dia ditanya. Ya kan? Buktinya ditanya. Bukan cuma yang menjawab, Bu. Yang punya keahlian, yang bisa memberi contoh juga itu. Bisa memberi contoh uslubul hakim. Itu dia punya keahlian. Oke, ada lagi yang lain? Tanya. Iya, jadi misalnya yang bertanya punya keahlian sementara yang jawab nggak punya juga nggak klop dong jadinya gitu kan. Kasih contoh kayak apa, Bu, biar paham. Ayo, kalau nggak bisa kasih contoh, wah susah dipaham. Belum paham. Lah iya kayak pertanyaan Bapak tadi kan. Iya. 2 tambah 2, 4, nah 3 juga cukup. Nah kan berarti apa sih konotasinya beda gitu loh. Berarti yang udah ngerti kan gitu. Oh, bukan yang udah ngerti, yang udah belajar balago gitu. Lah iya udah belajar balago dan ngerti. Lah, orang ngerti banyak itu yang di sana lingkungan istana kan. Iya, Ibu bagus. Ada lagi. Pak Ustadz. Silakan. Bu. Ya, Ustadz. Ya. Kalau misalnya seperti ini pertanyaannya, misalnya iuran ini serang berapa nih seorangnya gitu, seorangnya berapa nih iuran terus misalnya gitu. Terus kalau jawabannya semampunya deh masing-masing, itu standar apa enggak Ustadz? Standar ya. Standar itu semampunya. Kan dia tidak menyebutkan angka. Iya. Semampunya angka apa bukan? Seharusnya kan angka gitu Ustadz. Itu pasti angka. Iya. Angkanya standar gitu. Standar. Tapi kalau jawabannya bukan angkanya yang standar. Kalau kecuali serang berapa iuran. Nah, iya. Terus yang penting ikhlas. Tuh, seluruh hakim tuh. Yang penting ikhlas. Apa artinya gede kalau nggak ikhlas? Kalau jawabnya setuju, Sat. Maunya sih gede ikhlas gitu. Iya, itu mah baru mau, Bu. Baru mau berarti belum. Ya, tadi kita sebaiknya iuran RT berapa nih? Yang penting ikhlas. Itu seluruh hakim. Artinya angka nggak penting, yang penting ikhlas. kalau saya penting angka Ustaz. Hah? Ikhlas kalau nggak nyampe gitu ya. Saya pentingnya angka bedanya ikhlas enggak. Bukan, kita nggak membicarakan personal gitu. Kita bicarakan pertanyaannya itu, jawabannya itu. Mau siapa kek? Iya, nggak apa-apa. Apa artinya angka kalau nggak ada duitnya? Tuh dijawab lagi. Nah, angka mulu. Ya. Wah, siapa itu? Yang lain Pak Slamet barangkali mau bertanya. Belum, Sat. Edi. Belum. Ada lagi yang lain? Bu Tati. Untuk materi selanjutnya bagaimana Ustadz? Oh ya, bagus. Kalau runtutan dari mulai sorof, nahu, balaghah, maka kemudian arud. Arud sebagai ilmu, bukan arud sebagai seni. Apa itu ilmu arud?
kayak apa namanya basicnya dan seterusnya. Nah kalau itu setuju, dulu udah pada pernah belum ya? Belum, Ustaz. Belum Mas Boleh sekali. dong. Pengen tahu. Jadi, Bukan jadi istilahnya aja ada Ustaz. Baru benar. dengar istilahnya, Ustaz. Makanya yang baru dengar ini, yang seharusnya penasaran. Ya. Penasaran ya. Ya ketimbang kalau Marangi kan sering dengar. Makanya Oh, ditagih tuh. makanya nggak penasaran. Ayah ya nih. Ya, apa arud artinya luar biasa luas itu. Siapa yang menemukan, kemudian basic-basic mempelajari arud itu bagaimana, akhirnya kalau ada bait syair, kita udah bisa mendendangkan. Contoh, tola'al, itu bukan tola'a, gitu, anunya nadanya. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Tuh, di sana yang kita pelajari not-notnya. Ada sebuah syair, notnya yang 8 atau 9 itu kita paham, sudah dipelajari. Oh, ini kategorinya apa gitu. Ada nama-nama not itu. Istilah arud itu namanya bahar. Bu Rina dulu pernah ya? Bu Rina ada nggak? Pernah Ustaz. Pernah ya? Iya. Yang gitu. Bahar Tapi nggak apa? bisa nyanyinya Ustaz. Nah itu bagi ibu-ibu bapak yang punya talenta menyanyi qasidah, di antara pengalaman beberapa peserta, oh bagus sekali, bagusan dia sama yang lainnya. Tapi pada prinsipnya semuanya bisa. Ya. Apalagi stressingnya kita Belajar ilmunya. Jadi kayak not balok gitu. Iya betul. Not. Ada timbangan, maka namanya wazan, maka namanya mizan. Kayak model ilahi lastulil firdausi ahla mufa'alatun fa'ulun. Nah, itu yang kita pelajari notnya begitu. Kalau salatullah, salamullah, itu notnya mafa'ilun, 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 mafa'ilun. Kan sama itu. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Itu sama dengan mafa'ilun, mafa'ilun, dan seterusnya. Kayak begitu. Iya. Kenapa muncul ilmu ini? Sebab ada tuduhan keras pada saat itu Al-Quran adalah sastra. Ada ayat-ayat yang bisa ditimbang punya not kayak begitu. Gitu. Maka ilmu ini muncul oleh seorang imam namanya Imam Khalil. Ya, Imam Khalil itu membantah, begitu tujuannya. Membantahnya ilmiah, dibuktikan. Andai kata ada di dalam Al-Quran, itu hanya faktor kebetulan. Mana contohnya? Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Kan nggak semuanya bisa bernot kayak faktor kebetulan saja. Iya. Nah ini saya yakin Pak Sukoco nanti senang ikutinya ya. Ya, boleh Ustaz. Tuh kan. Juga Jadi yang menarik kalau itu tadi not-not itu sudah inti. Tetapi pengantarnya ini yang luar biasa menantang. Menantang. Nah, insya Allah nanti saya siapkan Pak Jamal materinya. Bu Rina yang udah pernah berarti sudah punya itu. Insya Allah dalam bentuk apa? Iya. Yang ada tulisannya Al-Maisir di Ulumul Arud. Muyassar. Oh, Muyassar. Al-Muyassar fi ilmil arud.
Bu Muji ya ada ya? Ada. Ah iya. Barang Ya, Bu sudah Muji ada. ya waktu itu ya. Oh bareng ya Bu Rina, Bu Muji ya. Itu udah Iya, S3. barang Bu Muji. Ya itu udah peserta S3 semua itu. Hebat. Ini yang belum Udah pada belum lupa. belum ikutin ya SM4. Sudah berbentuk, Ustaz, boleh. sudah berbentuk buku, Ustaz. Belum. Oh, belum. Baru diktat. Ya. Tapi sudah diketik rada rapi daripada tulisan tangan gitu. Bisa dimiliki ini, Ustaz, yang Iya. dari jilid gitu. Secara Bisa, fisik. bisa. Nanti saya kirim difotokopi perbanyak oleh Pak Jamal. Udah Iya. dibagi-bagikan. Kalau cara teknisnya gimana, Ustaz? Teknik nanti saya kirim anunya ya, apa namanya? Hard. Bukan hard copy, soft copy-nya. Saya kirim nanti Pak Jamal perbanyak gitu. Iya, iya. Iya. Syukran Ustaz. Ya, Afwan. Baik, Ustaz, nampaknya sudah tidak ada. Iya, Pak Jamal. Untuk kajian balaghah luar biasa. Akhirnya di sini di Uslubul Hakim. Untuk bagi jamaah yang ingin mereview kembali seputar tentang tema-tema kita yang sudah berlalu, recordnya bisa dibuka kembali. Oke, itu record kajian balaghah dari awal sampai hari ini masih ada di YouTube. Silakan bagi jamaah yang mau mereview kembali barangkali dibuka. Linknya selalu ada. Nanti saya kirim. Kalau di grup balaghah yang satu ini ada semua recordnya. Wah, hebat deh. Baik. Jamal. Saya yang Oke, terima kasih banyak Jamal. Tinggal dia di review kembali. Baik, kita cukupkan dulu kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Astaghfiruka wa atubu ilaih. Makasih satu. Waalaikumsalam semuanya. Ya, saya pamit. Terima kasih banyak.